Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal akhwat al karimat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari menjelang sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, karunia yang sangat besar, yang dengan karunia tersebut kita mampu mengolahnya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah puncak dari kenikmatan yang sangat besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di atas berbagai macam bentuk nikmat, kemudian kita dimudahkan untuk berada di atas ketaatan, kita dimudahkan untuk mempergunakan nikmat tersebut berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketakwaan tersebut, ketaatan tersebut tidak bisa kita katakan bahwasanya itu semata-mata disandarkan kepada diri kita pribadi, akan tetapi ketaatan dan ketakwaan itu berasal dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah, dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang husna wa sifatil ula, dengan nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha terpuji, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Kita meminta kepada Allah agar dianugerahi ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang senantiasa diterima lagi tidak tertolak. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, salawat serta salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dibarengi dengan salam kerinduan tetap tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kita yang senantiasa melazimkan bersalawat kepada beliau, agar kiranya kedatangan kita nanti di Telaga Al-Kautsar tidak tertolak. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal akhwat al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita ini, kita tidak terlepas dari yang namanya berjalan. Dalam kehidupan keseharian kita itu tidak terlepas dari yang namanya berjalan. Dan berjalan ini ada yang jalannya lambat, santai, ada yang cepat, dan ada pula
yang di atas cepat, yakni berlari. Dan tentunya berjalan ini tergantung dari mulia atau tidaknya tujuan kita. Ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara mengenai 3 kata, yakni rizki, salat dan syurga. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara mengenai rizki, salat dan syurga sebagai tujuan, ya, sebagai tujuan Allah menjadikan rizki, salat dan syurga. Maka bisa kita lihat ayyuhal akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum jami'an, pada firman Allah tabaraka wa taala di Quran surat Al-Mulk atau surat Tabarak, juz yang ke-29, surat Al-Mulk ayat 15. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai rizki sebagai tujuan, ya, maka Allah menggunakan kalimat famshu. Ya. Firman Allah tabaraka wa taala famshu, ya. Di Quran surat Tabarak Allah menggunakan kalimat famshu, artinya berjalanlah. Ya. Berjalanlah artian berjalan dengan jalan yang biasa-biasa saja. Ya, tidak cepat apalagi bergegas. Ya. Ini ketika Allah berbicara mengenai rizki. Maka kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai salat. Hal ini kita dapati, kita temukan di dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, di mana Allah menggunakan kalimat fas'au, ya, fas'au, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi anzarul bai', ya. Allah tabaraka wa taala ketika berbicara mengenai tujuan kita adalah salat, Allah menggunakan kata atau kalimat fas'au, bukan lagi famshu sebagaimana ketika seseorang bergegas menuju atau berjalan menuju yang namanya rezeki. Jadi Allah tabaraka wa taala dalam hal salat Allah menggunakan kalimat famshu, ya. Allah menggunakan kalimat fas'au, artinya bergegaslah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah, apabila kalian mendengar panggilan azan zuhur di hari Jumat, fas'au, artinya bergegas. Di sini kalimat atau kata fas'au dimaknai adalah berjalan atau bergegas, ya, berbeda dengan famshu. Fas'au di sini bermakna berjalan agak diiringi dengan langkah yang cepat, tapi tidak berlari, ya, tidak berlari. Taib. Kemudian Allah tabaraka wa taala ketika menjadikan surga sebagai tujuan, ya, surga sebagai tujuan. Ini yang pertama tadi rizki, yang kedua salat, yang ketiga surga. Allah tabaraka wa taala menceritakan, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Allah menggunakan kata wasari'u, ya. Wasari'u artinya lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat lagi. Famshu bermakna berjalan biasa, ya. Fas'au artinya bergegas. Namun ketika Allah berbicara mengenai syurga, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, lebih cepat lagi, bergegaslah kalian. Artinya volumenya, kekuatannya itu lebih dipercepat lagi. Wasari'u ila maghfirah, bercepatlah kalian menuju ampunan Allah
Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati, yang mana surganya itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang mana surga itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Lihat, tadi sudah kami sebutkan di awal bahwasanya manusia tidak terlepas dari yang namanya berjalan. Dan jalan itu ya, sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan, tergantung mulia atau tidaknya tujuan kita. Kalau tujuan kita itu adalah surga, maka kita akan menggunakan kalimat lebih cepat. Lebih cepat. Ya, kalau boleh berlari, ya. Tapi ketika Allah menceritakan tentang rizki, maka Allah ya menggambarkan atau menggunakan kalimat berjalan biasa saja. Ya. Jangan dibalik. Ketika urusannya dalam perkara dunia kita berlari, tapi ketika kita dalam perkara agama kita menggunakan kalimat famshu, berjalan. Ini sudah sangat keliru. Taib. Adapun yang keempat, ya, yang keempat, ketika Allah berbicara mengenai ya mencari Allah, maka Allah menggunakan kalimat fafirru, ya, kalimat fafirru. Apa fafirru? Artinya berlari lebih kencang. Berlari lebih kencang. Kalau boleh dikatakan, ya, lari sprinter, ya, berlari lebih kencang. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala Quran surah Az-Zariyat, Quran surah Az-Zariyat ayat 50. Allah menggunakan kalimat fafiru. Fafiru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Ya, berlarilah lebih kencang kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni lakum, sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Ya. Hanya pemberi peringatan. Ya. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala ketika menjadikan tujuan itu adalah untuk mencari dirinya, mencari zat Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala menggunakan kata fafirru, berlari lebih kencang. Nah, poin yang keempat ini, ayolah akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ya, mesti kita catat, dan kita catat juga dalil-dalilnya. Ya, Ustaz ulangi, ketika Allah berbicara mengenai rezeki, ya, Allah menggunakan kalimat famshu. Famshu. Bisa kita dapati di ayat Allah, Quran surat Al-Mulk ayat 15. Ini yang pertama. Ketika Allah menjadikan tujuan itu adalah solat, ya. Ini yang kedua. Maka Allah berbicara dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, di mana Allah menggunakan kalimat fas'au. Adapun ketika Allah berbicara mengenai surga, maka Allah menggunakan kalimat wasari'u. Dan ini kita dapati di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133. Adapun yang keempat, ketika Allah tabaraka wa taala berbicara mengenai ya mencari Allah, maka Allah menggunakan kalimat berlari dengan kencang. Hal ini kita dapati dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 50 dengan kata Allah fafirru, ya. Taib. Maka ya, setelah kita mengetahui bahwasanya tujuan ini yang akan menyebabkan seseorang itu berjalan santai, menengah, kencang atau lebih kencang lagi, itu kita dapati dari tujuan di atas, di mana kita berada di atas dunia ini. Ya. Maka
Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafasahu fil akhirah." Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang mengalahkan kalian dalam urusan dunia, maka kalahkan dirinya dalam perkara akhirat. Ya. Kalau kita lihat seseorang yang dilebihkan dunianya oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka kita jangan cemburu, ya. Maka kita jangan iri. Maka yang kita lakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri adalah mengalahkan orang tersebut dalam perkara-perkara akhirat, ya. Taib. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dari yang keempat poin-poin yang di atas tadi, jangan menjadikan urusan akhirat itu urusan yang dibelakangkan, atau menjadikan urusan akhirat itu tidak pakai lama, ya. Ketika ada urusan akhirat, kita jangan sampai menunda-nundanya. Ketika berbicara mengenai akhirat, kita jangan sampai mengatakan nanti dulu, ya. Atau bahasa zaman sekarang mengatakan GPL dalam perkara akhirat, tidak pakai lama atau enggak pakai lama. Jangan dibalik, dalam perkara dunia kita enggak pakai lama, tapi dalam perkara akhirat, ya, kita, ya, berlama-lama. Maka di antara ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, poin yang pertama, GPL ini, tidak pakai lama ini, kita praktekkan di antara bentuk ibadah, ya, yang harus disegerakan. Atau afwan, apa saja contoh ibadah? Ibadah itu sangat banyak, ya. Apa diantaranya? Salat, ya kan? Apalagi berkurban. Kalau bulan Zulhijjah, bagi ada orang yang dilebihkan rezekinya, ya, berkurban. Haji, apalagi? Di antara ibadah-ibadah yang ada di dalam agama kita ini, di antaranya adalah apa yang sedang kita, ya, berada di atasnya hari ini atau saat ini. Apa itu? Menuntut ilmu agama. Maka GPL atau enggak pakai lama ini tentunya dalam hal menuntut ilmu agama. Kita jangan sampai menunda-nunda untuk belajar, atau mengatakan nanti saya belajar agamanya bila sudah memiliki waktu luang, bila anak sudah besar, atau saya akan belajar agama nanti bila sudah bersuami, atau kalau sudah yang memiliki anak kecil, nanti saya belajar agama bila anak saya sudah, ya, agak besar sedikit, dan yang lain-lainnya. Maka dalam prakteknya, ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, janganlah kita menunda-nunda untuk, ya, hadir di majelis ilmu. Jangan pernah menunda-nunda untuk menuntut ilmu agama, ya. Karena butuh waktu yang sangat panjang, ayyuhal akhwat al-karimat. Butuh waktu yang sangat panjang dan banyak untuk belajar ilmu agama. Seorang ulama besar yang bernama Ibnu Mandah. Siapa? Ibnu Mandah rahimahullah. Beliau pertama sekali menuntut ilmu agama itu di sekeliling di negeri beliau, ya. Kemudian dirasa sudah melahap seluruh ilmu yang berada di sekitar negeri beliau. Beliau pun keluar dari negerinya, dari daerah beliau, dari kabilah beliau. Beliau keluar di usia 20 tahun.
Siapa yang keluar tadi? Ibnu Mandah rahimahullah. Ya, Ibnu Mandah. Dan tahukah kita bahwasanya beliau kembali ke kampung halamannya di usia berapa? Ada yang tahu? Apakah 21 tahun? Apakah usia beliau 25 tahun? Tidak. Beliau kembali ke kampung halamannya dari rihlah, ya, rihlah talabul ilm, dari perjalanan menuntut ilmu agama di usia 65 tahun. Ya, di usia 65 tahun. Artinya beliau menghabiskan waktu menuntut ilmu agama di luar negeri beliau lebih kurang 45 tahun lamanya, ya. Maka ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Thahir Al-Maqdisi, ya, kita akan lihat, ya, bagaimana ucapan beliau, seorang ulama besar, ya, Ibnu Thahir Al-Maqdisi. Lihat bagaimana perjuangan beliau ketika menuntut ilmu agama. Apa kata beliau? Bultud dama, kata beliau, bultud dama fi talabil lil hadis marratain. Aku mengalami, ya, kencing darah dalam menuntut ilmu agama itu 2 kali. Apa? Jadi beliau ini, Ibnu Thahir Al-Maqdisi ini mengalami kencing darah. Perjuangan beliau dalam hal menuntut ilmu agama mengalami kencing darah 2 kali dalam hidup beliau. Kapan itu? Marratan bi Baghdad wa marratan bi Makkah. Sekali ketika aku berada di Baghdad, Baghdad itu daerah Irak, dan satunya lagi ketika aku berada di Mekah. Wadzalika anni kuntu amshi hafian fi safari li talibil hadis. Dan kata beliau lagi melanjutkan, ya, yang menyebabkan beliau itu, ya, kencing berdarah, tahu kenapa? Kata beliau, wadzalika anni kuntu amshi hafian, karena aku ketika itu berjalan, ya, di atas gurun pasir tanpa alas kaki, alias nyeker. Ya, kita bayangkan bagaimana panasnya padang pasir. Seorang ulama besar untuk, ya, pada saat itu tidak ada Google, ya, tidak ada Google, dan para ahli ilmu itu berpencar-pencar, bahkan tak jarang untuk mendapatkan satu hadis atau satu matan hadis saja. Para ulama atau para penuntut ilmu itu bisa melakukan safar berbulan-bulan lamanya. Jadi apa yang dialami oleh Ibnu Thahir Al-Maqdisi yang menyebabkan beliau itu sampai kencing berdarah, dikarenakan beliau itu berjalan nyeker di padang pasir ketika beliau, ya, ketika beliau itu apa? Menuntut ilmu agama. Fi syiddatil harri wa ala ramda'il muhriqah, ya, di saat cuaca itu panas, ya, dan pasir yang sangat membakar, ya. Bagaimana Arab yang panasnya itu lebih, ya, cuacanya daripada kita yang di Asia Tenggara, dan dalam keadaan beliau itu berjalan berpayah-payahan untuk, ya, untuk dapat mengambil ilmu agama. Maka juga ayyuhal akhwat al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, seorang ulama yang bernama Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau pernah berkata, la yustata'ul ilm illa birahatil jism. Tidak mungkin didapatkan ilmu itu dengan badan yang santai, dengan badan yang berleha-leha. Ya, ilmu agama dibutuhkan dengan perjuangan dan pengorbanan, ya. Sebagaimana juga yang dialami oleh ulama yang barusan kita sebutkan penuturan beliau terkait beliau sampai kencing berdarah ketika, ya, menuntut ilmu agama, ya.
Kemudian ayyuhal akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang pertama, bergegas dalam hal menuntut ilmu agama. Yang kedua, GPL atau tidak pakai lama ketika kita mengerjakan solat. Seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau meriwayatkan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi terkait amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktunya. Bagaimana urusan dalam perkara salat ini ayyuhal akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum jami'an, di mana ketika salat tidak kita undur-undur waktunya. Ketika sudah datang waktu salat, dengan tidak berargumen, nantilah salatnya. Kalau salat asar jam 4 lebih kurang, nantilah salat asar jam 5, lagi sibuk. Kalau salat isya, nantilah waktunya kan sangat panjang, toh nanti bisa dikerjakan jam 10, jam 11 atau jam 12. Maka dalam praktek dari tidak pakai lama ini, ketika berbicara mengenai solat, maka kita harus menyegerakan untuk menyegerakan kita solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyuhal akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam perkara tidak pakai lama dalam kaitannya taubat dari maksiat. Taubat dari maksiat. Maka kita harus bersegera, Kita harus bersegera menuju ampunan Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai nanti kita mengucapkan kalimat farji'na na'mal amalan salihan, ya Allah, kembalikan kami ke atas dunia agar kami bisa beramal soleh, angan-angan dari mereka yang telah meninggal dunia. Jangan sampai kita taubat ketika kita sudah berada di alam barzah, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan seseorang di saat dirinya berada di dalam lahat, berada di alam kubur, maka penyesalan itu tiada berguna. Maka jangan sampai mumpung kita masih berada di atas kehidupan dunia ini, maka jangan sampai kita menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 37 berbicara mengenai bagaimana raungan, ringkihan mereka dari penduduk neraka Allah tabaraka wa taala. Apa kata Allah? Wahum yastarikhuna fiha, mereka saling melolong, meringkih kesakitan, meraung sejadi-jadinya. Di mana mereka meraung? Di dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Mereka berkata, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami di neraka ini. Agar apa? Na'mal salihan, agar kami bisa beramal soleh. Maka apakah harapan
angan-angan pinta mereka ini dikabulkan, diijabah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tentu tidak. Angan-angan ini sebatas angan-angan belaka, karena apa yang mereka pinta pada saat itu, penyesalan mereka pada saat itu, ya, taubat mereka pada saat itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, sekecil apapun itu. Maka oleh kerana itu, ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, janganlah sampai kita dalam perkara yang tiga ini, kita ulangi, dalam perkara menuntut ilmu agama, dalam perkara solat, dalam perkara taubat dan maksiat, jangan sampai kita menunda-nundanya. Ya, kita harus bersegera. Kalau boleh, kita menggunakan kalimat fafirru ilallah, berlari sekencang-kencangnya. Untuk apa? Untuk tidak tertinggal kita dalam, ya, contoh yang sudah kita sebutkan di awal. Dalam contohnya menuntut ilmu agama, dalam kaitannya atau contohnya dalam perkara solat, juga dalam kaitannya, ya, minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir, ayyuhal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ketika berbicara mengenai, ya, GPL ini, ya, tidak pakai lama ini, tentu yang kita sebutkan tadi seperti menuntut ilmu agama, kemudian seperti ibadah, seperti solat, kemudian taubat, ya, maka kesimpulan yang keempat dari tiga yang kita sebutkan di awal ini adalah bahwasanya GPL itu memiliki aturan. Ya, GPL itu memiliki aturan, ya. Ada SK-nya, surat dan ketentuan, syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Taubat, banyak orang, ya, taubat, tapi kenapa Ustaz saya ingin taubat? Ada beberapa orang yang berkata seperti ini, Ustaz, saya ingin taubat Ustaz. Salat taubat itu bagaimana Ustaz? Ya, katanya kalau taubat harus salat juga Ustaz. Apa niatnya Ustaz? Ya, nah, ini mempersulit kita. Banyak orang-orang yang dirinya ingin taubat, ya, tapi karena ketidaktahuannya terkait agama yang benar, ya, maka membuat dirinya masih belum taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal syarat taubat itu ada tiga, bila kaitannya dengan Allah, dan ditambah satu bila kaitannya terkait dengan hablum minan nas, ya. Syarat taubat apa saja? Tarkul maksiyah, meninggalkan maksiat, kemudian azam, bertekad, ya, kemudian tarkul maksiyah, bertekad, berusaha, azam, kemudian meninggalkan maksiatnya, ya. Kalau kaitannya kepada manusia, maka bila itu kita kaitannya dengan muruahnya, maka kita minta dihalalkan, dan kalau itu berkaitan dengan harta, maka kita lunaskan, ya, kita bayar. Tidak ada, ya, harus solat taubat sekian-sekian rakaat, tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya. Maka GPL ini tidak pakai lama atau enggak pakai lama dalam urusan agama itu memiliki aturan, memiliki syarat dan ketentuan, ya. Semisal ibadah yang kita contohkan tadi adalah perkara solat, ya, perkara solat. Kendati, ya, di dalamnya itu ada bacaan-bacaan dari Al-Quranul Karim, misalkan dalam zikir dari solat, tetapi tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak usahlah diamalkan, ya. Banyak dari orang yang kami dapati, ya, zikir, ya, berjamaah, kemudian dia bacakan kutipan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran seperti firman Allah, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, ya. Walaupun ini bahagian dari Al-Quranul Karim, tapi tidak pernah kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir menggunakan ayat Allah yang barusan saja kita sebutkan. Ringkasnya apa? Ringkasnya adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika kita bersegera dalam bentuk ketaatan apapun, maka kita harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya syarat dan ketentuan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Kita beribadah, kita taubat, itu sesuai apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang kita inginkan. Ibadah itu secara umum adalah apa yang diinginkan Allah, bukan apa yang kita inginkan. Ibadah itu secara umum adalah apa yang Allah inginkan dan bukan apa yang kita inginkan. Oleh karena itulah makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus para anbiya wa rasul untuk menjelaskan segala macam bentuk ketaatan-ketaatan kepadanya, ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan semau kita saja dalam hal ibadah, semau kita saja dalam taubat, kita buat ibadah-ibadah begini cara taubat, sehingga akan mempersulit diri kita dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan menuntut ilmu agama. Ayyuhal akhwat al-karimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jangan kita mencari, jangan kita bermudah-mudahan mencari menjadikan seseorang sebagai sumber dari agama ini. Maka perhatikan kepada siapa kita harus benar-benar mengambil ilmu agama ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan, satu atau dua secara tertulis. Falyatafaddal mashkura. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.